Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinayanti Bomonabot dengan NPM 030722111020 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai UAS. Saya akan memaparkan terkait dengan sejarah Kerajaan Tidore. Jadi Kerajaan Tidore itu merupakan kerajaan besar setelah Kerajaan Ternate. Jadi tidak tahu kapan, tidak ada kepastian terkait berdirinya sejarah Kerajaan Tidore, tetapi sejarah mencatat bahwa Kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina di sebelah selatan Dodinga, tetapi tidak dapat dipastikan kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke Pulau Tidore yang sekarang ini dan siapa raja pertamanya. Data tentang raja-raja di masa awal dalam literatur sejarah dicatat de Klerk dalam bentuk kronik singkat. Dari buku de Clery tersebut dapat diprediksi bahwa ketika Kolano Ternate pertama dilantik pada tahun 1257, Kerajaan Tidore belum berdiri antara 1277 hingga 1322. Terdapat 6 Kolano yang bertakhta di Tidore, masing-masing yaitu yang pertama Busa Muwangi, yang kedua Bubu, yang ketiga Balibanga, yang keempat Buku Madoya, terus yang kelima Kie Matiri, yang keenam Sele. Para ahli mencatat bahwa Kerajaan Tidore mulai eksis pada 1274, 17 tahun setelah Mas Hurmalamo bertakhta di Ternate. Selanjutnya, Valentin mencatat bahwa dua kolano yang bertakhta di Tidore pada paruhan pertama abad ke-15. Pertama adalah Nurdin yang berkuasa pada 1334. Terus dan kedua adalah Hasan Shah, pengganti Nurdin yang berkuasa pada tahun 1373. Kedua koloni ini menggunakan gelar sultan, sekalipun dapat dipastikan bahwa agama Islam telah masuk ke dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Gelar sultan baru disandang Kaliati yang berkuasa mulai 1495 hingga 1512. Jadi pembimbing spiritual Kaliati, Syekh Mansur, memberi nama Jamaluddin. Antara kolano Hasan Shah dan Sultan Jamaluddin terdapat mata rantai penguasa yang terputus karena tidak terdapat rekaman sejarah tentang siapa yang berkuasa di Tidore pada masa ini. Apabila ekspansi teritorial dilakukan, Ternate mengarah ke utara dan bagian barat Nusantara. Tidore melakukannya ke arah timur. Sebutan yang diberikan kepada kerajaan ini yaitu Kerajaan Kie Makolano, Raja Gunung, yang menjalankan kekuasaannya sebatas yaitu gunung atau Kie yang ada di pulau itu. Kemudian sebutan Kie Malamo bagi Tidore sebenarnya tidak cocok, sebab kerajaan ini berkuasa tidak terbatas pada pulau itu saja. Dalam sejarah ketatanegaraan dan pemerintahan, Tidore kerajaan ini menguasai sejumlah pulau dan wilayah yang luas. Ia menguasai Halmahera Tengah dan Timur, Weda, Maba, Patani, dan Gebe, Seram Pasir atau Seram Timur, Ambon, dan desa-desa lain di bawah rakit Werinamatu, Uli Siwa, dan sekitarnya. Kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan yang amat luas itu, Sultan Ali Mansur adalah salah satu penguasa yang paling getol melakukan ekspansi teritorial Kesultanan Tidore. Ia juga merupakan Sultan Tidore pertama yang menerima Spanyol sebagai mitra asing pertama ketika tiba di ibu kota kesultanannya pada 1521. Tidore selalu terlibat persaingan ketat dengan Ternate. Persaingan ini terutama terjadi di bidang politik dalam rangka merebut hegemoni
hegemoni Maluku. Untuk itu, masing-masing kesultanan selalu siap berebut mitra asing. Ketika berita disebarkan dan mulai kedatangan, Portugis di Ambon dibawa ke pimpinan Francisco. Serau sampai ke Ternate dan Tidore. Terjadi perlombaan. Kemudian terjadi perlombaan. Untuk itu masing-masing kesultanan selalu siap berebut mitra asing. Jadi pimpinan Francisco Serau sampai ke Ternate. Ia menjemput Serau, tetapi dalam perlombaan ini dimenangkan Ternate. Tidore kalah cepat ketika Fai II, paman Bolev sendiri, karena itu ketika Spanyol mendarat di Tidore 9 tahun digalang, yang berlangsung sekitar 1,5 abad, yaitu 1521 sampai 1663. Sultan Ali Mansur bergelar Maliki dan Mansur Kaichil Mulako. Kapan ia naik tahta tidak dapat dipastikan, tetapi Valentin mencatat bahwa Ali Mansur naik tahta sekitar 1512, tidak lama setelah ia berkuasa. Orang Portugis pertama, Francisco Serau, tiba di Ternate atas usaha Sultan Ternate Bayanullah atau Boleif. Sisa armada Magelang yang melakukan pelayaran dan dukungan Raja Spanyol untuk mencatat kepulauan rempah-rempah akhirnya tiba di Tidore pada 8 November 1521. Setelah Ali Mansur menyambut kedatangan mereka dengan hangat penuh keramahan. Terus seorang sejarawan dan etnolog Itali yang turut dalam ekspedisi ini, ia mencatat pandangan matanya ketika ekspedisi Spanyol itu tiba di Tidore. 3 jam setelah matahari terbenam, pada Jumat 8 November 1521 itu Raja Spanyol mencari kepulauan rempah-rempah akhirnya tiba di Tidore pada tanggal 8 November 1521, mengalami berbagai kesulitan yang bahkan meminta nyawa Magelang. Akhirnya terus nyawa Magelang sendiri. Sultan Tidore Ali Mansur menyambut kedatangan mereka dengan penuh keramahan. Kemudian Pigafetta, seorang sejarawan dan etnolog Italia yang turut berekspedisi itu mencatat pandangan matanya ketika ekspedisi Spanyol itu tiba di Tidore. 3 jam setelah matahari terbenam kemudian Raja duduk di bawah tirai sutra yang mengelilingi dari semua arah matahari. Di matahari hadapannya duduk seorang putranya sambil memegang tongkat kerajaan dan 2 orang lainnya memegang sebuah kendi emas untuk menyiram apabila raja akan membasuh tangan, dan 2 orang lainnya memegang sebuah kotak berisi pinang dan sirih. Raja menyatakan kepada pimpinan armada bahwa ekspedisi telah diterima dengan senang hati di Tidore, dan raja menambah bahwa sejak beberapa waktu lalu ia pernah bermimpi. Kemudian kerajaan Tidore adalah salah satu kerajaan Islam besar di Kepulauan Maluku Timur yang memainkan rempah-rempah khususnya cingke. Awal berdirinya kerajaan Tidore itu pada abad ke-13 sampai ke-15. Kerajaan Tidore diyakini mulai berkembang sebagai kekuatan lokal di Maluku pada abad ke-13 sampai 14. Pendiri kerajaan ini adalah sejati Muhammad Nakil yang dianggap sebagai raja atau Kolano pertama. Yang kedua itu, kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam dengan pengaruh kuat dari perdagangan dan ulama muslim dari Arab, Gujarat, dan Kesultanan Ternate yang lebih dulu mengadopsi Islam. Yang kedua, perkembangan sebagai Kesultanan Islam. Islam secara resmi menjadi agama negara abad ke-15. Penguasa Tidore kemudian menggunakan gelar Sultan meniru praktik-praktik kerajaan Islam lain di Nusantara. Yang kedua, Sultan Tidore menjalin hubungan dagang dan politik dengan kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian Tidore sering berkonflik dan bersaing dengan Kesultanan Ternate. Saingan utamanya di Maluku, mereka juga terkadang menjalin aliansi dengan kekuatan asing untuk menandingi Ternate. Kemudian masa kolonial awal pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Portugis pertama kali datang ke Maluku sekitar 1512, kemudian Belanda atau VOC pada awal abad ke-17. Tidore biasanya bersekutu
dengan Spanyol sebagai tandingan ke Ternate yang bersekutu dengan Portugis dan VOC. Jadi Sultan Tidore memiliki wilayah pengaruh yang cukup luas, termasuk di bagian Halmahera, Papua Barat sampai ke Kepulauan Raja Ampat dan pesisir Papua, menjadikan Tidore kekuatan maritim regional. Yang keempat, puncak perlawanan masa Sultan Nuku pada 1870 hingga 1805. Sultan Nuku atau juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Amiruddin Shah atau Jawa Barakat adalah tokoh penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi latar belakang itu lahirnya sekitar pada 1738 adalah Pangeran Tidore yang menentang kebijakan VOC yang ingin mengendalikan penuh kerajaan Tidore. Kemudian setelah VOC mendudukan Sultan Boneka yang pro Belanda, Nuku melancarkan perlawanan dari wilayah seram Papua Halmahera. Kemudian strategi dan perlawanan. Ia membentuk koalisi anti Belanda yang unik, melibatkan suku-suku Papua, Seram, dan juga mendekati Inggris saat Perang Inggris-Belanda berkecamuk. Perang Napoleon atau Nuku juga memanfaatkan kekuatan laut lokal atau perahu kora-kora dan pemahaman atas Medan untuk melawan dominasi VOC. Pada tahun 1797 dengan bantuan Inggris, Nuku berhasil merebut kembali tahta Tidore yang diakui sebagai Sultan Tidore. Kemudian warisan Sultan Nuku adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perlawanan gigih, diplomasi cerdasnya. Kemudian ia wafat pada tahun 1805. Dan perjuangannya dilanjutkan oleh adiknya, namun kekuatan kolonial tetap akhirnya mendominasi wilayah tersebut setelah Inggris menarik diri. Sebelum itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu murni dari saya, yang benar datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.